Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam agenda Zoom meeting siswa kelas 6A dan 6B tanpa kurang suatu apapun ya. Kita tunggu beberapa siswa yang belum masuk, semoga tidak ada kendala dan bisa bergabung dengan kita semuanya. Mari kita awali kesyukuran kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan rasa syukur itu Allah tambahkan nikmat-Nya, Allah berikan dan jaga kesehatan kita nanti sampai ya kita melakukan aktivitas-aktivitas tidak ada kendala apapun. Kemudian yang kedua, selawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin. Anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, dan ustaz-ustazah semuanya yang kami hormati dan kami muliakan. Yang pertama, Pak Salim mau sampaikan untuk urutan acara ya. Hari ini kita pertemuan pertama di awal semester 2. Tentu tidak langsung kita mengadakan pembelajaran, namun perlu kiranya kita evaluasi pembelajaran semester 1, kemudian masukan-masukan yang akan diberikan oleh Ustadz dan Ustadzah supaya kalian lebih semangat lagi dalam pelaksanaan KBM nantinya di semester 2. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan informasi-informasi terkait dengan info sekolah maupun info kelas ya. Tolong nanti didengarkan baik-baik ya, dicatat yang penting supaya nanti tidak lupa. Kemudian di akhir nanti kita akan sampaikan juga kegiatan-kegiatannya menjelang KBM di pekan berikutnya. Nah, informasi yang pertama untuk pekan ini anak-anak, satu pekan ini sampai Kamis ya, kita nanti akan mengadakan refresh dulu sebelum pembelajaran KBM dimulai, yaitu tepatnya Senin depannya. Nah, untuk itu kita awali ini yang pertama, kita akan evaluasi terkait dengan pembelajaran di semester 1. Evaluasi pertama yang Pak Salim temukan di lapangan, ya. Kemudian dari masukan-masukan Ustadz dan Ustadzah yang mengampu materi tematik maupun mapel ya. Kita sampaikan secara umumnya saja, nanti bisa disampaikan tambahannya oleh Ustadz Umar selaku wali kelas 6B. Nah, anak-anak yang kami cintai dan banggakan, tentunya saya apresiasi kepada siswa dan siswi yang selalu semangat dalam pembelajaran daring di semester 1 ya. Nah, tentu Pak Salim akan motivasi kembali kepada anak-anak yang di semester 1 pembelajaran daringnya kurang bersemangat. Ini masih ada saya temukan. Ada beberapa siswa yang kurang semangat KBM daringnya ya, karena dibuktikan dari atau dilihat dari keaktifannya mengikuti Zoom meeting, kemudian keaktifannya mengerjakan tugas-tugas sekolah, keaktifannya mengirimkan tugas ya sampai telat-telat, dan sehingga menyulitkan dirinya maupun orang lain untuk mengumpulkan nilai-nilai dalam pembuatan nilai rapor ya. Nah, khususnya dari wali kelas nih ya, anak-anak yang tidak rajin seperti itu di akhir-akhir akan menemukan kendala-kendala ya, dia harus melengkapi tugas-tugas sehingga menyulitkan dari wali kelas dan guru-guru mapel yang lain untuk memproses nilai rapotnya. Nah, alhamdulillah kemarin dari perjuangan kalian semuanya nilai rapot sudah jadi, kemudian nilai sudah disampaikan kepada kalian rapotnya ya. Nah, kita syukuri yang pertama, yang kedua, nilai tersebut dijadikan acuan motivasi kalian untuk lebih semangat lagi untuk belajar di semester kedua besok ini ya. Apalagi semester besok ini pertemuan kita mungkin sebentar saja karena pertemuan efektifnya hanya 3 bulan saja.
yaitu Januari, Februari, Maret. April sudah ujian. Untuk itu anak-anak perlu persiapan ekstra, kurangi main-mainnya, ya, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Kalian harus semangat untuk meraih cita-cita kalian. Nah, angkatan kalian ini kelulusan didasarkan kepada nilai ujian yang akan dilaksanakan bulan April. Nah, kita sebagai Dewan Guru di sekolah sudah berupaya dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan strategi, cara-cara yang terbaik untuk kalian agar sukses dalam ujian kelak besok ini. Nah, untuk itu anak-anak diikuti semua program-program sekolah yang sudah disampaikan kepada kalian, ya, dan rajin. Nah, itu evaluasi dari Pak Salim, ya. Tolong anak-anak yang kemarin waktu pembelajaran daringnya kurang rajin, besok, ya, diusahakan dengan semaksimal mungkin. Bagi yang sudah rajin dipertahankan, ya. Nilai tersebut menjadi motivasi kalian untuk bisa bangkit lagi. Nah, kemudian anak-anak, Pak Salim juga sampaikan terkait dengan beberapa jadwal nanti, ya. Nanti kita akan share screen jadwal. Yang pertama adalah jadwal mata pelajaran untuk KBM daring. Kemudian yang kedua nanti jadwal tryout, ya. Sudah datang jadwalnya, sudah ada. Jadi nanti kita akan sampaikan. Termasuk juga tips dan trik untuk menghadapi tryout pertama bulan ini, bulan Januari, ya. Nah, kemudian Pak Salim hampir lupa untuk satu pekan ini kita nanti belum memulai KBM-nya, tapi kita akan refresh dulu, ya. Kita adaptasi dulu. Kalian tentu mungkin ada di bagian teman-teman kalian masih ada di luar kota, ya. Belum balik semua ke Jogja, ya, untuk persiapan dan juga tentu persiapan yang lain belum disiapkan, belum siap. Nah, ini masih ada waktu satu pekan ini, ya. Kalian nanti akan bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saja yang tambahan dari Pak Salim. Nanti akan disampaikan lanjut oleh Pak Umar. Sekaligus nanti kita akan sampaikan jadwalnya. Untuk Ustadz Umar, kami persilakan. Ya. Terima kasih Ustadz Salim yang sudah menyampaikan informasi penting pada semua. Jadi sudah paham semua anak-anak? Ya, pekan ini kita nanti belum KBM langsung, namun isinya adalah refreshing untuk biar kita segar, karena kita akan menghadapi hari-hari yang mungkin banyak tryout, banyak latihan, itu kalian tambah semangat, ya. Jadi gitu. Nah, untuk yang pertama, untuk jadwalnya ini ada perubahan jadwal sedikit, ya, jadi enggak drastis. Nah, ini Pak Umar share tentang jadwalnya. Sebentar, ini baru satu buka. Share screen. Ya, ini mohon maaf, ini masih belum rapi karena Rizky. Kelihatan, ya. Nah, untuk hari Senin ini berlakunya setelah tryout, ya, karena besok tanggal 11 sampai 11, 12, 13 sudah tryout, berarti mulai hari Kamis, Kamis pekan depan. Nah, untuk yang Senin itu jika tidak ada tryout, ya, matematika dan tematik yang ini yang Pak Umar tunjuk. Kemudian untuk yang Selasa bahasa Indonesia, tahfidz dan tahsin. Kayak dredeg gitu, ya. Nah, kemudian untuk yang Rabu matematika, tematik dan bahasa Arab atau bahasa Jawa. Kemudian untuk yang Kamis PAI, IPA dan tahsin. Belum masuk. Jumat BPI atau PJUK. Nah, iya juga belum ada, ya. Bahasa Inggris dan tahfidz. Nah, nanti bisa untuk jadwal berinci, insya Allah nanti kita buat lebih rapi, karena ini dari tim kurikulum belum menyampaikan yang bentuk lebih baku. Nanti insya Allah kalau sudah siap akan di-share ke anak-anak semuanya. Kemudian yang kedua, Pak Omar juga akan share jadwal tryout-nya biar nanti kalian tahu bisa persiapan. Sebentar.
Nah, untuk tryout dari dinas ini dimulai tanggal 11 ya, 11 besok hari Senin. Ini sebentar, ini masih memanjat. Nah, ini sudah ketemu. Nah, ini jadwalnya. Ini kalau belum jelas, nanti insya Allah kita susulkan. Jadi untuk Senin sampai Rabu, tanggal 11 sampai 13 itu kita sudah ada tryout. Soalnya dari Kabupaten Sleman ya. Kabupaten Sleman kita belum tahu ini karena soalnya belum datang. Nah, kemudian yang kedua, tryoutnya tanggal 25 sampai 27 Januari, hari Senin sampai Rabu. Ini Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Kemudian yang ketiga itu 15, 16, 17 Februari, ini sudah ganti bulan. Itu soalnya dari kabupaten. Kalau yang kedua tadi dari Sleman, dari K3S ya, K3S. Kemudian kalau yang keempat, ini ada PAI. Ini Senin tanggal 8, sudah Maret ini. 8, 9, 10, dan 12 Maret ini ada PAI. Jadi dari K3S, Kecamatan Ngeplak. Kemudian yang kelima, itu Senin, Selasa, Rabu, 15, 16, 17 bulan Maret itu dari kabupaten. Kemudian yang berikutnya ini yang ke-6, Senin, Selasa, Rabu, 5, 6, 7 April ya. Ini dari Kecamatan Ngeplak. Nah itu. Untuk lebih rinci insya Allah nanti akan di-share karena besok Kamis malam itu nanti insya Allah kita juga ada pertemuan dengan orang tua. Jadi anak Kamis malam nanti coba ditanya apakah sudah pada tahu, Kamis malam insya Allah juga ada pertemuan dengan orang tua. Salah satunya adalah mensosialisasikan rencana-rencana kegiatan tryout. Karena kalau dari dinas sebelum ada keputusan yang terbaru itu memang diminta untuk offline ya, untuk offline. Artinya siswa datang sekolah. Nah, untuk perangkatnya sendiri atau lokasinya, sekolah sudah menyiapkan GOR. Menyiapkan GOR untuk tempat tryout itu sudah kita tata. Kemarin kita coba 5 dikalikan 11. Artinya 5 banjar ya. 5 banjar, satu saf itu isinya 5, ke belakangnya ada 11, itu kan 5 dikalikan 11, 55. Itu cukup ya ternyata dan sudah mencukupi untuk physical distancing. Nah, ini kegiatan untuk yang kelas 6 lebih khusus persiapan tryout. Nah, berikutnya adalah mungkin Ustadz Umar juga nambahkan sedikit ya untuk kegiatan-kegiatan trik atau mungkin persiapan dari tryout kalian hasilnya bisa maksimal. Nah, kalian kan sudah mendapat buku ya. Ada buku yang pertama dulu, itu silakan dipelajari totalnya dari nomor 1 sampai terakhir karena kalau yang soal besok tanggal 11 ya. 11 itu soal sudah penuh. Sudah penuh itu maksudnya semua kisi sudah tersampaikan. Berarti kalian harus seolah-olah juga latihan soalnya menggunakan waktu ya. Menggunakan waktu dari jam 8 sampai jam 10. Nah, itu silakan latihan, kalian alokasikan waktu ya 2 jam. Kalian coba kerjakan dalam waktu 2 jam itu kalian mengerjakan ulang salah satu latihan yang sudah kalian kerjakan di buku detik-detik. Nah, makanya kemarin hikmahnya kenapa kok buku detik-detik tidak dicoret-coret, itu biar nanti ketika kalian latihan simulasi itu bisa menggunakan waktu ya. Kalau masih bersih, itu kan benar-benar bisa melatih kita. Namun kalau sudah ada coret-coretannya, sudah ada isinya, kita sudah terpancing, oh jawabannya sudah ada kok. Nah, ya. Tapi ketika kita masih bersih, tidak ada jawabannya, kita tinggal seolah mengerjakan ulang. Nah, itu nanti hasilnya lebih bagus. Nah, khusus matematika, kalian juga harus mengalokasikan waktu karena soalnya sudah full. Kalau di tryout yang kemarin hanya 25 soal, besok soalnya sudah 30 ya, 30 soal. Nah, itu sudah lengkap dan 5 uraian. Itu kalian coba dalam waktu 2 jam, 120 menit benar-benar dihitung itu selesai tidak. Nah, itu seperti latihannya, masih ada waktu. Nah, ini adalah tips-tips yang bisa kalian lakukan. Nah, sebenarnya ini di sekolah masih ada buku baru, namun ini dari sekolah belum musyawarah mau dibagikan kapan ya. Jadi bukunya sudah datang ke sekolah karena masih suasana daring ya. Jadi makanya kita masih musyawarahkan mau membagikannya kapan. Apakah bersamaan dengan soal tryout ya. Jadi soal tryout karena ada dinas kan biasanya fisik, tentunya itu kertas ya. Nah, itu harus kita bagikan. Nah, apakah bersamaan dengan itu nanti
silakan anak menunggu hasil keputusan musyawarahnya. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin gambaran untuk informasi kelas 6. Mungkin ada yang ditanyakan dari Ustaz Umar? Boleh bertanya? Ustaz Umar? Ya. Itu nanti tryout-nya materi sampai semester 2 ya? Iya. Mudahnya itu kisi-kisinya sudah lengkap. Sudah lengkap. Artinya untuk pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA itu berarti sudah sampai lengkap. Banyak bahasa Indonesia sudah sampai selesai, matematika selesai, IPA sudah sampai selesai. Nah, bagi yang mungkin Ustaz-Ustazah belum menyampaikan secara lengkap, kalian bisa mandiri mempelajarinya. Nah, nanti coba dicek sama Ustaz-Ustazah. Kalau IPA itu kalau salah sampai tata surya ya. Nah, sampai tata surya itu sampai penanggalan itu. Kalau matematika sebenarnya sudah selesai. Nah, tinggal kalian latihan karena matematika itu sudah sampai data, sudah sampai rata-rata ya, rata-rata min median itu sudah semuanya. Nah, untuk bahasa Indonesia Pak Umar belum tahu, nanti Ustazah Maulid bisa menjelaskan kekurangan materinya seperti apa, mau seperti apa. Fauzi. Permisi, Pak. Sudah terus sampaikan. Seperti itu, Mbak. Ustaz Salim. Makasih, Ustaz. Permisi, Ustaz Salim. Oh ya, silakan. Yang matematika itu ada materi koordinat nggak toh? Oh ya, untuk yang baru itu koordinat sudah nggak ada. Jadi makanya selama KBM Ustaz Umar tidak mengeluarkan karena itu informasi dari dinas itu sudah dikeluarkan. Nah, namun tidak ada salahnya kalau mempelajari koordinat tidak masalah. Artinya itu sebenarnya materi yang mudah koordinat itu ya. Jadi itu tapi untuk jaga-jaga juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang informasi resmi itu koordinat sudah dikeluarkan. Namun kalau misalnya itu kan hanya satu soal ya, soal itu kalian tidak apa-apa dibaca-baca bagaimana untuk kalau ada yang bertanya juga Pak Umar jelaskan juga bisa. Gitu. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ini ada pertanyaan Bagui. Atau mungkin di chat ya? Ya, kalau nggak ada berarti dari Ustaz Umar cukupkan. Nah, ini alhamdulillah Ustaz Salim sudah hidup kembali ya. Nah, tadi kan nggak bisa ya. Berikutnya mungkin Ustaz. Iya, Ustaz. Oh, ya. Pakai HP ini. Oh, pakai HP. Tadi kan bermasalah. Ya. Iya, laptopnya masih bermasalah. Baik. Ya, terima kasih Ustaz Umar yang sudah menyampaikan evaluasinya, masukan-masukan untuk kalian semuanya dan informasi sekolah terkait dengan jadwal ujian maupun itu tematiknya itu masih gabung, belum dibagi ke mapel-mapel tematik. Nanti kita akan perbaiki dan kita akan share kembali kepada kalian di WA group ya. Nah, kemudian perlu perhatiannya adalah di jadwal tryout ya anak-anak ya. Untuk jadwal tryout tadi sampai sesuai yang disampaikan Pak Umar tadi, ini untuk pekan di bulan Januari ini kan masih pembelajaran online. Kemungkinan untuk tryout-nya juga akan online. Namun untuk jadwal tryout yang kedua ini kita usahakan offline. Kita akan menyiapkan tadi yang disampaikan Pak Umar gor sekolah untuk diadakan tryout serentak. Itu ya, kita sudah hitung jumlah mejanya cukup untuk sampai di belakang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti itu ya. Nah, itu teknis dari pelaksanaan tryout. Pelaksanaan tryout yang pertama kemungkinan besar masih online karena masih mengikuti kebijaksanaan sekolah di bulan Januari. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online ya, namun akan dievaluasi di pekan keempat. Kita akan sampaikan kepada kalian pekan keempat untuk KBM online akan dilanjutkan atau tidak. Dan kemarin sudah banyak dari teman-teman kalian sudah menyanggupi dan menandatangani surat pernyataan KBM offline, yaitu masuk ke sekolah ya, sudah banyak. Dan itu juga memberi keuntungan bagi anak-anak karena ketemu langsung dengan gurunya. Apabila ada yang kurang mengerti
terkait dengan pembelajaran bisa langsung disampaikan dan langsung bisa ditanyakan dan dijawab oleh gurunya. Nah, itu ya. Kemudian lagi ada informasi tambahan dari sekolah. Anak-anak untuk besok pagi, nah, tak ulangi, untuk besok pagi itu di jadwal sekolah, jadwal pelajaran itu ada jadwal tahfidz ya. Nah, jadwal tahfidz untuk pertama kali di semester 2 ini tim tahfidz akan melakukan pertemuan langsung dengan Google Meet. Ya, akan melakukan pertemuan langsung dengan Google Meet sesuai dengan jam jadwal pelajarannya. 6A jam 8.55 sampai jam 9.25, 6B jam 9.25 sampai jam 9.55. Mohon diikuti ya supaya nanti tahu informasi atau hal-hal penting lain yang disampaikan oleh tim tahfidznya. Google Meet sudah bisa ya anak-anak ya, cara gabungnya ya, lebih mudah juga. Nanti tinggal kalau pakai HP, kalian bisa download di Google Play Store, Google Meet ya, atau pakai laptop bisa di browsernya juga bisa. Langsung klik link yang akan disampaikan, kemudian nanti otomatis sudah bergabung pakai Google Meet ya. Nah, itu anak-anak tambahannya. Untuk pelajaran ya yang diujikan di tryout itu, kalau jadwalnya 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, ya, itu materinya atau pelajarannya adalah bahasa Indonesia, matematika, IPA. Kalau 3 hari. Kalau 4 hari itu ditambah dengan PAI, anak-anak perhatikan. Ya, PAI ya. Jadi kalau 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, artinya ujiannya itu 4 mapel. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, PAI. PAI nanti ada 2 kali. Ya. Nah, jadwalnya ada di situ nanti ya. Itu nanti akan Pak Sam sampaikan. Untuk pekan besok itu cuma 3 kali. Senin, Selasa, Rabu, jadi bahasa Indonesia, matematika, IPA. Sekitar tryout ke-4 atau ke-5 itu nanti ada PAI-nya. Nah, untuk PAI sendiri itu sama ya, yang diujikan mulai dari bab 1 sampai bab 10 ya. Nah, untuk semester 2 ini Pak Salim masih punya tanggungan 3 materi yang belum tersampaikan, yaitu bab ke-7, bab 8, 9 ya. 10 ya, 4 ya berarti ya. Baru 1 kemarin ya, bab 6 ya, kita masuk surat Al-Maidah ya, sama Al-Hujurat. Nah, sudah bab 6 berarti kurang 4 ya, maaf ya, 4 ya. Nah, itu terus ditambah lagi dengan ujian praktek. Nah, ujian praktek seperti ada PAI, kemudian ada IPA, kemudian lagi ada PJOK, ada SBDP, ujian praktek ya. Banyak mata pelajaran yang ada prakteknya nanti akan diuji praktek. Nah, ujian prakteknya apa saja nanti akan disampaikan menyusul ya. Lalu untuk bahasa Arab ya juga ada ujian praktek juga, bahasa Inggris juga ada, bahasa Jawa juga ada. Bahasa-bahasa itu ada ujiannya ya, ujian prakteknya. Nah, untuk materi bahasa Arab ini kurang 2 bab di semester 2 ini. Insya Allah Januari ini akan selesai. Ya, PAI juga nanti akan saya sampaikan. Semoga aja untuk bulan Januari ini selesai ya. Sambil nanti kita selang-seling dengan ujian praktek. Gitu ya, Pak Salim masih nyusun jadwal prakteknya. Ya, gitu. Gitu aja Pak Umar. Mungkin ada ustadz-ustadzah yang lain yang mau menyampaikan evaluasi pembelajaran mapel tiap mapelnya. Kami persilakan. Ya, Ustadz, saya dulu sedikit ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga pada sehat ya. Jadi Ustazah Tika mau menyampaikan nanti yang terkait PPKN sama SBDP kan kemarin yang terakhir PPKN tema 7. Nanti Ustazah Tika tinggal melanjutkan saja sama mungkin kita ada ulangan harian yang ke-6 sama ke-7 tuh belum kan ya.
Terus yang SPDP juga tinggal melanjutkan saja nanti, sama ada praktek juga yang SPDP. Terus itu yang BPI itu kemarin mohon maaf yang di rapot belum ada nilai yang buat hadis sama Asmaul Husna yang semester 1, nanti insya Allah dilengkapi di semester 2 ya. Jadi kemarin ada miskom juga, nanti nilainya sekalian di semester 2. Jadi yang semester 1 sama semester 2 nanti nilainya udah ada pas pembagian rapot di semester 2. Itu sama harapannya nanti pas BPI itu semuanya itu tidak menunda-nunda dalam mengumpulkan tugas sama mengumpulkan buku BPI. Jadi pas waktu udah memasukkan nilai rapot bisa semuanya dimasukkan gitu loh. Jadi biar bisa ke input semuanya di rapot gitu kan. Jadi tidak ada yang terbengkalai satupun gitu kan. Itu ya dari Bu Atika. Selanjutnya Bu Atika kembalikan ke Ustadz Salim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah Tika ya sudah menyampaikan masukan kepada kalian semuanya ya supaya rajin ya dalam pengumpulan tugasnya ya. Nah, selanjutnya dari Ustazah Maulid sudah siap Ustazah? Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya? Sudah lama ya kita nggak ketemu, udah 2 pekan, udah liburan, udah refreshing berarti ya. Ya, semoga dengan liburan 2 pekan yang telah berlalu itu menambah semangat kalian dalam belajar nanti menghadapi ujian nasional. Untuk pembelajaran bahasa Jawa, murid mulai dari bahasa Jawa ya. Untuk pembelajaran bahasa Jawa kita akan teruskan sampai selesai materi. Masih untuk bahasa Jawa itu kan masih kurang bab semester 2 ya. Nah, nanti harapannya anak-anak belajar secara mandiri juga untuk agar tidak terpontal-pontal mengejar materi bahasa Jawa. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tinggal pidato. Nah, pidato itu nanti bentuknya membuat pidato, bentuknya proyek. Kemudian yang kedua yaitu praktek berpidato. Karena kita itu karena kita online, maka nanti buat pidatonya, prakteknya silahkan nanti mengirimkan video. Nah, nanti ada informasi lebih lanjut. Silahkan nanti dari sekarang kalian cari referensi pidato. Kemarin kayaknya sudah ada tugas untuk membuat pidato ya. Ya, nanti silahkan dari teks pidato itu yang sudah mengumpulkan, nanti Maulid lihat kembali. Kemudian yang belum mengumpulkan, ada yang belum mengumpulkan, silahkan nanti dikumpulkan. Kemudian nanti silahkan cari referensi di YouTube atau referensi yang lainnya, cara membacakan pidato yang baik dan benar. Nanti silahkan kalian belajar dari situ. Nah, kemudian materi pidato itu juga masuk ke materi ujian. Tapi untuk bagian-bagian pidatonya saja, bukan prakteknya. Nah, untuk ujian praktek juga nanti pidato itu akan dipakai di dalam ujian praktek. Kemudian untuk IPA itu kita masih
kurang bab tata surya ya, tata surya dan benda-benda langit. Itu ada di bab 9 atau tema 9. Nah, nanti silakan anak-anak karena kita belum KBM, kalian belajar pribadi atau belajar mandiri terkait materi tata surya dan benda-benda langit. Ya. Untuk materi tata surya dan benda-benda langit itu ada juga di materi ujian, kisi-kisi ujian. Nanti mungkin Maulid dan Ustaz Umar atau Ustaz Salim nge-share itu ya apa namanya kisi-kisi tahun lalu. Jadi anak-anak bisa ngereng nanti ujiannya itu yang keluar apa aja. Bahasa Indonesia nanti Maulid share di Google Classroom, untuk IPA juga Maulid share di Google Classroom khusus IPA. Nah, nanti untuk bahasa Indonesia itu Maulid punya trik-triknya materi yang mengacu pada kisi-kisi UN, nanti juga Bu Maulid akan share di Google Classroom. Oke, tetap semangat ya anak-anak menghadapi ujian walaupun kemarin masih ada pandemi seperti ini. Semoga kalian tetap semangat, tidak main game terus, gamenya dikurangi mulai sekarang ya. Mainnya juga dikurangi, jalan-jalannya juga dikurangi ya. Kita fokus dulu ke ujian, karena ujian itu tinggal menghitung bulan. Kalian di SD itu tinggal menghitung hari, menghitung bulan. Bisa kalian mulai sekarang punya timeline, punya catatan waktu di rumah. Nah, di situ ditulis misalnya 100 hari menjelang UN, seperti itu. Jadi kalian merasa teringat, oh iya ya, ini sudah dekat, udah mau UN, berarti aku harus rajin belajar. Nah, kalau malas lagi, lihat lagi timeline-nya, oh iya masih kurang 85 hari kayak gitu. Ditulis di papan kalian. Tiap hari diganti. Jadi kalau mau malas, kalau mau lalai seperti itu, kalian bisa melihat itu timeline-nya. Oh iya udah dekat, berarti aku harus rajin ini, rajin membaca. Kalau ada waktu luang itu kalian rajin membaca. Kalau ada waktu luang lagi berlatih. Kalau malas berlatih, diselingi dengan membaca seperti itu. Jadi jangan kalian terus kemudian UN santai aja, wong UN-nya online, nggak boleh begitu, tapi harus tetap punya tanggung jawab. Kalian kan sekarang sudah kelas 6 ya, sudah mempersiapkan mau ke SMP. Nah, di SMP itu kalian dunianya sudah berbeda, udah menuju ke apa ya, teman-temannya itu sudah pola pikirnya udah ke arah, oh ya aku harus punya target, aku harus ini, aku harus ini, seperti itu. Nah, untuk itu jadi kalian harus menyiapkan mulai dari sekarang. Udah kelas 6 harus punya target, lulusnya berapa, nilainya, pengennya itu dicatat di timeline-nya juga. Kemudian mau masuk SMP mana, kalau misalnya mau masuk SMP negeri yang favorit, berarti harus punya persiapan apa-apa aja yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Oke, saya kembalikan ke Ustadz Umar. Ya, terima kasih Ustadz Maulid yang sudah memberikan informasi ya. Jadi harapannya kalian di semester 2 ini sudah mulai menghitung hari ya tadi ya, bisa menggunakan timeline, bisa menggunakan itu untuk motivasi diri sendiri ya. Cara biar kita itu termotivasi adalah dengan kita membuat target-target. Jadi misalnya walaupun tadi materi bahasa Indonesia atau IPA ada yang belum selesai, kalian bisa atur selama 1 pekan ini itu kira-kira mau belajarnya seperti apa. Diatur insya Allah bisa. Jadi dipelajari, kemudian untuk yang kisi-kisi insya Allah nanti segera kita share ya. Kita share biar nanti anak lebih fokus ke kisi-kisi biar nanti hasilnya juga lebih maksimal. Mungkin saja
Ada tambahan dari saudara yang lain? Monggo dipersilakan. Macet. Ada mungkin mau menambahkan? Suaranya kemacet. Dengar kok, San, dengar. Cek, halo. Ya, dengar. Sudah Ustaz Umar? Dengar, ya. Oke, terima kasih Ustaz Umar yang sudah menyampaikan tambahan tadi, dan Bu Maulid tadi sudah menyampaikan evaluasi dan masukan serta motivasinya ya. Nah, ini ada yang ingat juga, beberapa hari yang lalu ada beberapa siswa yang menanyakan terkait dengan nilai hafalan ya, nilai hafalan hadis ya, di rapot tidak ada. Nah, perlu disampaikan kepada kalian semua, insya Allah nanti di semester di rapotan kedua ya, nanti akan dicetakkan bersamaan dengan rapotnya. Itu ya anak-anak ya, kemarin itu kosong ya. Nah, nanti akan disusulkan di semester keduanya, di rapotan semester keduanya akan disusulkan semuanya dalam satu rapot gitu. Itu ya anak-anak ya, yang sempat saya sampaikan, saya di Japri ya saya jawab seperti itu. Bagi anak-anak yang mungkin masih ada pertanyaan itu sudah tersampaikan ya jawabannya ya. Nah, itu anak-anak untuk informasi-informasi sekolah tadi seperti jadwal-jadwal, kemudian kegiatan pekan ini ya. Ini belum KBM, belum melaksanakan pembelajaran. Nah, namun ini adalah pertemuan awal untuk menyamakan persepsi kita, kemudian menyamakan langkah dan trik-trik kita dalam sukses UN besok ya. Setelah ini, insya Allah nanti Kamis ya, sesuai dengan yang katakan Ustadz Umar tadi, bahwa nanti akan kita musyawarahkan kembali dengan orang tua kalian. Kemudian kita akan kesepakatan ulang ya, menyampaikan kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda di semester 2 ini. Nah, anak-anak, sangat penting sekali tadi yang disampaikan Ustazah Maulid tadi, membuat timeline supaya kalian terus teringat ya. Nah, motivasi dari Pak Salim, lakukan yang terbaik yang hari ini, yang saat ini kamu bisa lakukan. Jangan menunda-nunda hal yang baik yang hari ini bisa kamu lakukan. Karena kekecewaan ya itu datangnya belakangan ya. Nah, kamu harus bisa melakukan hal yang terbaik, diusahakan yang maksimal ya dalam pekerjaan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala bukan melihat hasilnya, tapi melihat usaha kalian. Sebesar apa ya kalian berusaha untuk sukses. Insya Allah kalau kalian melakukannya dengan sepenuh hati, kemudian dengan usaha keras, insya Allah hasilnya akan bagus, ya, akan terkenang sepanjang masa bahwa kalian pernah mengikuti ujian di masa pandemi dengan berbagai macam kendala. Nah, kalian harus ingat itu, nanti akan teringat terus. Nah, tentunya kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, itu akan mempunyai kenangan yang manis saat kalian nanti selesai ujian, kemudian mendapatkan kelulusan, ya, dan selesai di tahap sekolah tingkat dasar. Nah, ini bisa nanti kamu ceritakan ke orang lain. Kalau jadi orang tua, nanti bisa ceritakan kepada anak-anaknya bahwa dulu ketika saya sekolah pernah mengalami keadaan masa musibah pandemi, dan ini tidak menyurutkan semangat belajar. Nah, seperti itu bisa dijadikan motivasi kepada orang lain, karena masa itu terjadi pada masa kalian ini. Jangan sesali keadaan, harus kita bisa bangkit, ya, kita bisa ya semangat. Tidak ada hal di luar diri kamu yang bisa mempengaruhi semangat dalam belajar. Dan ingat anak-anak, belajar seseorang itu adalah pekerjaan yang mulia. Bahkan Allah memerintahkan semua makhluknya yang ada di laut, yang ada di darat, yang ada di udara, semua untuk mendoakan orang-orang yang sedang belajar. Maka pahamilah bahwa
tugas belajar itu adalah tugas yang mulia, ya, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya, ya, jangan sampai kalian terlena dengan permainan-permainan atau hal-hal yang melenakan atau melupakan tugas utama kamu. Tugas utama kamu yaitu belajar, ya, ingat itu, tugas utama kamu adalah belajar. Persiapkan tinggal 3 bulan ini. Kalau dihitung itu tidak genap, ya, 90 hari, tidak, tapi akan terkurangi dengan hari-hari libur, ya, hari libur nasional maupun hari libur pekanan. Untuk itu tidak genap 90 hari, tapi ya akan berkurang, ya, apalagi kalau kita menggunakan waktu itu sia-sia dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, kalian bisa tadi ada beberapa materi yang belum selesai tadi, kalian bisa kejar itu, ya. Yang belum paham itu bisa dipelajari kembali, dibaca-baca dulu. Apabila ada yang kurang jelas, langsung dijapri Ustadz untuk mendapat pencerahan. Insya Allah kami akan dengan senang hati untuk menjelaskan kepada kalian yang belum memahami materi yang belum tersampaikan. Ya, nah ini waktu Januari ini kita akan selesaikan semua materi yang belum terselesaikan dan ditambah dengan latihan-latihan soal drilling yang kalian dapatkan nanti, ya. Buku kemarin detik-detik itu bisa kalian ulangi, kerjakan atau ditambah lagi, ya. Untuk persiapan tanggal 11, ya. Tanggal 11 itu sudah tryout pertama. 1 pekan ini kalian persiapkan itu dulu, ya. Saran saya persiapan dulu, baca kembali materi yang kemarin sudah disampaikan, mungkin ada yang lupa, latihan kembali untuk persiapan tryout pertama besok, ya, tryout pertama besok, ya. Nah, itu nanti untuk mengukur kemampuanmu di awal semester 2 ini. Ingat-ingat itu, tulis timeline-nya di depan pintu kamar. Kalau pas lewat pastikan lihat tuh. Oh, hitung waktu mundur. Hari ini kurangi 1, hari ini kurangi 1, besok kurangi 1, besok kurangi 1, terus sampai nanti hari H. Gitu ya, supaya kalian teringat. Kalau di sekolah biasanya Pak Salim atau Pak Umar tulis di papan tulis di pojok kanan kiri atas. Kita tulis hari mundurnya, umpamanya 90 hari dikurangi hari ini, nanti tinggal 89 hari, terus dikurangi setiap hari, sama dikurangi hari libur, supaya anak itu akan merasa waktu sangat berharga, jangan disia-siakan. Gitu ya anak-anak ya. Nah, itu dari tambahan dari Pak Salim. Mungkin ada masukan atau motivasi dari Ustadz Umar, monggo. Sebelum closing statement. Ya mungkin pada prinsipnya adalah hasil yang kalian terima itu sebanding dengan usaha kalian. Jadi silakan kalian bersungguh-sungguh. Tadi Ustaz Salim sudah menyampaikan, kalian torehkan sejarah diri kalian itu yang terbaik pada masa-masa seperti ini. Ketika nanti hasilnya yang ditorehkan ditulis itu di ijazah atau mungkin di NEM, itu akan menggambarkan usaha kalian. Kalau yang ditulis itu baik, nanti akan jadi kenangan yang tabungan kebaikan, ya. Teringat misalnya besok kalian sudah kuliah atau SMA atau dewasa. Alhamdulillah dulu waktu masa pandemi, walaupun kondisi susah, tapi saya bisa berhasil dan sukses itu membahagiakan kalau kita sedang masa-masa down. Nah, namun ketika yang tertulis di situ apa adanya, yang minimal kemudian tidak maksimal, nah itu ketika kita melihat sejarah kita akan malu. Saya masa SMA atau kuliah ditanya, dulu gimana waktu masa SD-nya? Wah, malu menceritakan karena kita tidak bisa menorehkan sejarah yang tidak baik. Nah, itu mumpung kalian belum tulis sejarah itu dalam bentuk ijazah atau mungkin surat lulus dan seterusnya, itu kalian persiapkan diri kalian. Karena itu tergantung dari kalian sendiri dan usaha dan doa kalian. Mungkin saja Ustaz Salim, tampaknya saya. Ya, baik Ustadz Umar, ya tadi sudah menambahkan ya. Nah, itu anak-anak persiapan itu lebih baik daripada siswa yang tidak persiapan sama sekali. Tiba-tiba ujuk-ujuk ujian tryout atau tiba-tiba sudah ujian nasional kayak gitu kan, nanti kurang persiapan itu menyebabkan kita tidak bisa menjawab dengan maksimal, ya. Dan tentunya Pak Salim sampaikan, untuk tryout, teknis tryout itu pelaksanaannya tidak semuanya online, ya.
nanti akan pada saatnya nanti offline, ya semuanya masuk sekolah, kemudian ujiannya diawasi gurunya langsung di meja sendiri-sendiri, kemudian untuk teknis ujiannya pun kemungkinan besar nanti offline, ya akan masuk semua dan diawasi oleh guru silang sekecamatan Ngempla. Untuk itu kalian harus persiapkan belajarnya semaksimal mungkin dan usaha sendiri, mandiri, percaya diri dan kejujuran yang sangat penting karena semua kesuksesan itu diawali dari sebuah kejujuran. Itu anak-anak ya yang bisa Pak Salim sampaikan. Hari ini cukup dengan Zoom dulu. Untuk waktu yang lain silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan tryout ya hari Senin tanggal 11. Silakan dipersiapkan ya, bisa dibuka bukunya kembali untuk pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dibuka kembali materi-materi yang kemarin semester 1 ditambah semester 2 ya, latihan soal sudah mulai membuat jadwal latihan soal sendiri, drilling soal yang punya kakak tingkat yang dulu pernah kelas 6 ya, diminta buku-bukunya dulu latihan soalnya seperti apa boleh ya. Jadi latihan soal drilling diri sendiri ya, latihan soal supaya ketika ada tryout itu menjumpai soal itu tidak merasa kaget dan tidak merasa baru pertama menemukan soal seperti itu. Bila siswa sudah banyak mengerjakan soal, pasti akan ada soal-soal yang mirip atau soal-soal yang pernah serasa mengerjakan cuma diganti angkanya atau orangnya saja, tapi jalan cerita soal tersebut sama. Nah, itu karena siswa sudah banyak sekali ya untuk latihan soal. Jadi latihan soal tidak hanya yang diberikan Ustadz saja, boleh kalian mencari latihan soal sendiri, soal di buku-buku soal. Silahkan ya, tanpa batas kalian latihan soalnya. Ya, semakin banyak latihan soal pasti semakin mudah kalian terlatih untuk mengerjakan soal-soal tryout besok. Gitu anak-anak ya. Demikian yang bisa Pak Salim sampaikan. Sampai ketemu besok. Untuk jadwalnya besok, insya Allah kita masih Zoom ini seperti ini. Kemudian ditambah dengan apa ya, seperti game gitu ya, seperti penugasan ya untuk merefresh saja. Ya. Jadi besok kegiatannya pertama ya voice note di jam 7, kemudian dilanjut dengan Zoom seperti ini ya, kemudian ditambah lagi dengan penugasan gitu ya anak-anak ya. Baik, nah, cukup jelas. Kalau yang belum jelas nanti silakan lihat video ulang dari rekaman ini dan bisa langsung ditanyakan kepada wali kelasnya. Demikian yang bisa Pak Salim sampaikan. Mari pertemuan pertama ini diakhiri dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Salim, apabila ada kekhilafan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya acara ramah tamah, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya silakan anak, acara ramah tamah itu ya kayak acara bebas. Nah nanti kalau ada yang ingin bertanya, menyapa temannya, atau mungkin bertanya kepada saudara dipersilakan. Ini nanti akan ditutup jam 9.30 ya. 9.30 akan ditutup. Kalian boleh saling ngobrol. Jadi jangan di chat aja.
Ini sebenarnya udah selesai sih. Tapi mumpung ditutupnya jam 8. Jam 9:30. Oke. Bahasa Aditi. Bahasa asing semua deh. Udah, ini. Udah belum Ustadz, kok diem? Kalian ngobrol-ngobrol. Jadi ini sekarang tuh ramah tamah. Jadi kalian tuh boleh ngobrol-ngobrol. Kan udah lama libur, 2 minggu. Nah, kalian ngobrol deh. Gimana kabarnya? Liburannya gimana? Ustazah, ini kok aku kayaknya sering ada. Jadi kalau ngirim tugas itu tuh udah sebenarnya ada dikirim, ada tulisannya terkirim, tapi itu di lain hari itu dicek itu tuh belum terkirim, terutama pelajarannya Bu Maulid sama Pak Salim itu sering kayak gitu. Itu yang apa, Mas? Pelajarannya Pak Salim sama Bu Maulid sering kayak gitu. Mas siapa ini? Mas Davin ya? Ya, untuk saran Pak Salim ya. Untuk semester besok apabila mengirim tugas, ada tugas Pak Salim atau siapapun, jika Mas Davin sudah mengirim dan sukses, kan biasanya ada tulisan terkirim ya, atau sukses, send tugasnya ya. Nah, silakan di screenshot, ya, laporkan ke Pak Salim supaya nanti bisa langsung saya cek. Khusus untuk Mas Davin ya, mungkin akunnya ada kendala itu. Nanti coba tak cek yang bermasalah di akun Mas Davin atau di aplikasi Pak Salim. Soalnya yang lain, siswa yang lain itu tidak ada kendala seperti itu. Untuk itu, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Mas Davin ketika mengupload atau mengirim tugas ke Pak Salim atau Bu Maulid, yang sudah benar-benar terkirim, silakan screenshot. Nah, pasti ada tulisannya terkirim tugasnya. Itu ya Mas ya. Soalnya juga sering Mas, Pak Salim tuh nerima kosongan. Contohnya begini, si A ngirim tugas Pak Salim, tapi tidak ada tugasnya. Tapi terkirim, kosong tapi. Nah, kayak gitu kan juga saya heran. Kalau ngirim kok kosong, ini yang dinilai apa nih gitu. Yang dikoreksi apanya gitu kan, susah toh. Nah, kayak gitu ya. Biasanya langsung tak jawab itu. Jawaban kosong, tidak mengerjakan, nilainya 0 lah gitu kan. Aku juga pernah itu, Ustaz. Itu pas ngirim itu tuh ada tulisannya, udah ada jawabannya, tapi itu loh kok Pak Salim
ngirimnya kok tidak ada jawaban, padahal itu dulu ada jawabannya, Ustaz. Itu juga pernah kayak gitu. Nah, ya. Nah, untuk selanjutnya besok ya, bila mengirim itu yang sukses kan biasanya ada filenya ya, file yang dikirim apa gitu kan. Nah, di screenshot aja. Ya, Ustaz. Nah, nanti akan dikirim ke Pak Salim biar nanti saya cek. Karena ini kan masukan untuk Pak Salim ya. Jadi akunnya Mas Davin ini akan saya perhatikan untuk ketika ngirim tugas nanti akan saya cek duluan. Oh, Mas Davin betul sudah masuk gitu ya. Ya. Nah, jadi nanti sekalian tak sampaikan ke Mas Davin. Ya, Pak. Ya, gitu ya Mas Davin ya. Ya, Ustaz. Boleh menambahkan ya Mas, untuk semuanya juga nggak hanya Mas Davin, itu mohon maaf ya untuk yang sering ganti akun. Nah ini hati-hati. Kemarin Bu Maulid sudah cek tugasnya itu anaknya sudah mengumpulkan, tapi karena ganti akun, nah, pas Bu Maulid mau cek kedua kalinya itu tugasnya itu sudah nggak ada. Karena akunnya sudah dihapus. Nah, ini juga salah satu kendala ya. Karena ngecek tugas itu kan nggak cuma 1 atau 2 kali kalau Bu Maulid itu. Nah, jadi mohon maaf kalau yang sering ganti akun, ganti nama, itu mohon maaf tidak seperti itu atau tidak diulangi lagi di semester 2. Karena ganti nama itu kita nggak tahu apakah berpengaruh nggak dengan sistemnya. Nah, mulai semester 2 ini, silakan yang namanya itu masih menggunakan nama orang tua, itu di-rename bisa nggak Ustaz? Ya, di-rename dengan nama pribadi atau nama kalian sendiri, sehingga ustadz-ustazahnya itu tidak kesulitan saat memasukkan nama kalian di daftar buku. Karena Bu Maulid itu punya buku nilai ya, di daftar buku nilai itu tidak kesulitan. Selama pas semester 1 belajar dari semester 1 itu namanya itu masih menggunakan nama orang tua. Jadi Bu Maulid itu masih mencari ini siapa ya, ini akun siapa ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau Bu Maulid punya catatannya. Tapi untuk memudahkan di semester 2 silakan nanti di-rename namanya dengan nama sendiri. Kemudian tidak menggunakan nama gaming. Ada beberapa Bu Maulid masih membaca itu nama akunnya masih nama akun gaming. Nah, yang sering nge-game itu silakan infak dulu. Anak-anak ini udah semester 2, jadi yang sering nge-game tuh insaf dulu. Nanti nge-game-nya kalau bosen aja, kalau sudah tidak UN. Nah, nge-game boleh tapi tidak berlebihan. Nah, sekarang itu kan waktunya fokus untuk ujian nasional ya. Jadi game-nya insaf dulu. Oke. Ya, setuju atau sepakat dengan Bu Maulid tadi. Soalnya Pak Salim juga mengalami ya kebingungan juga. Siswa ganti akun, yang kedua siswa ganti nama. Nah, Pak Salim itu juga bingungan orangnya. Ini kemarin si namanya si A, sekarang ganti si B. Kadang-kadang malah nama aneh yang belum pernah Pak Salim itu dengar. Kok ada nama kayak gini tuh siswanya siapa toh? Nah, itu tuh yang bikin gurunya itu harus menyediakan waktu khusus untuk mengidentifikasi siswa tersebut itu siapa gitu loh. Gitu ya. Saya yakin anak-anak yang baik tidak mungkin mengganti-ganti nama pribadinya dengan nama aneh. Ya, karena nama yang diberikan orang tua itu adalah doa. Doa yang terbaik untuk anaknya. Nah, anaknya sendiri malah ganti-ganti nama yang nggak baik. Nah, itu kan yang tidak keliru itu, ya. Nah, mungkin kalau orang tua tahu mungkin marah itu. Nama dikasih nama baik malah diganti nama aneh. Nah, gitu ya. Nah, untuk identifikasi rada sulit. Nah, apalagi akunnya itu terus dihapus, ganti akun baru. Maksud ganti akun baru itu emailnya ganti. Belum konfirmasi Ustadz.
Nah, tambah bingung lagi tuh, karena daftar nilai atau nilai yang sudah terekam di Google Classroom itu akan hilang. Nah, untungnya saja guru-gurunya sudah membackup sebelum ya kalian hapus. Coba kalau umpamanya ustadznya itu belum sempat untuk membackup, kamu nggak punya nilai, suruh ngulang lagi, ya dari awal, ya gitu ya. Jangan melakukan kesalahan yang fatal seperti itu. Mungkin dibuat lucu-lucuan atau cuma iseng-iseng, padahal itu sangat fatal. Gitu ya anak-anak ya. Lebih baik pakai nama kalian, meskipun email orang tua, namun untuk nama akunnya, nama Google Classroom-nya, pakai namamu, nama panggilan boleh. Insya Allah tidak kebingungan Pak Salim. Ya, apalagi yang nama lengkap, ya pasti sangat senang sekali. Kalaupun tidak bisa diganti, umpamanya ada trouble ya. Kalau setiap ngirim tugas dikasih catatan, ya dikasih catatan yang ada di bawah itu, dipesan nama siapa, kelas, ya dan nomor absen, gitu. Itu malah lebih senang, bisa, boleh. Oh nanti akan diingat-ingat dan dicatat, ya untuk akun nama ini atas nama ini. Nah gitu ya anak-anak ya. Oke. Ya, mohon maaf ini sudah 9.31. Dicukupkan ya, Nak ya. Silakan nanti setelah ini anak-anak bisa mengisi waktu untuk persiapan-persiapan yang tadi belum selesai materi regulernya, bisa secara mandiri untuk membaca-baca biar nanti ketika tryout atau yang reguler yang lain bisa berjalan dengan lancar. Untuk hari Selasa silakan ditunggu linknya. Harapannya moga-moga tidak terulang lagi. Tadi mohon maaf sempat tertunda karena ada kendala teknis. Semoga besok bisa lebih lancar lagi. Mungkin ini saja yang bisa Pak Umar sampaikan. Pak Umar tutup. Presensi ya, presensi siswa hari ini akan di-share di grup. Oh iya, ini sudah kita catat. Mahasiswa yang ikut Zoom meeting nanti kita share di grup kelasnya. Mungkin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah tutup ya.